Shalom Bapak Ibu yang kasih Kristus. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kiranya kami boleh memulai dengan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1-7. Saya akan bacakan beberapa ayat dari firman Tuhan tersebut. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran dengan sesuai imannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini tentang iman. Iman adalah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu, satu kali saya mendengar kesaksian seorang ibu berkunjung kepada satu keluarga yang memiliki anak yang buta dari lahir. Mereka berbicara, setiap pagi si ibu ini mendengar si anak menyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Setiap pagi si ibu ini mendengar anak yang buta ini menyanyikan lagu itu. Si ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kamu yakin kalau Tuhan akan menyembuhkan kamu sehingga kamu dapat melihat?" Si anak kecil ini menjawab, "Ya, saya yakin Tuhan akan menyembuhkan saya dan saya dapat melihat." "Kapan itu akan terjadi?" Si anak menjawab, "Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Terserah sesuai dengan waktunya Tuhan." Si anak kecil ini berjalan dengan imannya. Dia berjalan melangkah, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa menikmati kebaikan Allah, dia menikmati kasih Allah, dan dia yakin dengan iman dia, dengan kekuatan dia, kalau Tuhan akan jamah dia dan dia akan melihat. Ibrani 11 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar kepercayaan orang Kristen adalah Yesus Kristus sendiri, di mana Kristus menjadi dasar utama di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kebaikan Allah, menyaksikan kebaikan Allah, dan menceritakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Iman yang menguatkan adalah iman yang bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Seperti gadis kecil yang buta. Dia berjalan dengan iman yang menjadi kekuatan dia untuk dia dapat melangkah dan melihat, menyaksikan kebaikan Allah. Pergumulan dan masalah hidup selalu ada. Tapi bagaimana cara kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dengan iman kita kepada Yesus. 2 tahun terakhir ini kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sangat sukar. Dengan adanya masa pandemi, virus corona, kematian di mana-mana. Mungkin kita takut kena virus corona. Mungkin kita takut dengan perekonomian yang tidak stabil dan jatuh. Kita takut kena PHK. Kita takut usaha kita bangkrut. Saya mengalami masa saat itu kena virus corona dan saya menjadi takut, saudara-saudara. Dan saya belajar dari hari ke hari. Saya percaya kepada Tuhan dan saya mengimani kalau saya tidak berjalan sendiri melalui masa-masa saat itu, tapi Tuhan menyertai saya dan saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Puji Tuhan. Kita mau bawa setiap masalah kita, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhanlah yang menjadi penolong kita, dengan iman kita dapat melewati masa-masa sukar kita, masa-masa pergumulan-pergumulan kita yang ada di depan kita, dan kita boleh menang di dalam setiap masalah kita. Kita belajar dari Habel. Habel adalah orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia tahu cara memberikan yang terbaik buat Tuhannya. Habel memberikan hasil sulungnya dari hasil yang dia dapat. Sulung adalah yang pertama. Kenapa Habel dapat melakukan ini? Karena Habel mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan.
Kain mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Kain memiliki hati yang kurang baik, sehingga ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, dia marah kepada Tuhan, dan dia marah kepada Habel sebagai pelampiasannya, dan bahkan membunuh Habel. Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Karena iman Habel, ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya, Habel menjadi teladan hidup. Habel menjadi teladan iman saat dia masih hidup. Kemudian Henoh. Di dalam Ibrani 11 ayat 5. Henoh bergaul erat dengan Tuhan. Ia tahu apa yang harus dia lakukan untuk Tuhannya. Saat orang lain tidak percaya kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia tanpa mengalami kematian. Henoh menggambarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya dengan iman kita bahwa kita tidak akan binasa. Tetaplah percaya kepada Allah dan hidup di dalam Dia. Kemudian Nuh, di dalam Ibrani 11 ayat 7. Nuh dikenal sebagai saksi iman. Nuh memiliki peranan penting di dalam sejarah kehidupan manusia. Saat semua orang hidup di dalam kejahatan, Nuh memilih untuk hidup benar di mata Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 9. Dengan iman, Nuh taat kepada Tuhan untuk membuat bahtera. Walaupun dicemooh dan ditertawakan oleh orang-orang, tetapi Nuh dengan iman dan taat kepada Tuhan, dia selesaikan bahtera itu, dan Nuh dan seisi keluarganya selamat. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap teguh berjalan dengan iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dialah kekuatan kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong setia atas setiap masalah kita, atas setiap pergumulan hidup kita. Sudahkah kita berjalan dengan iman seperti gadis kecil yang buta, seperti Henoh, seperti Habel, atau seperti Nuh? Di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Amin. Shalom.